Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat tani semuanya. Kali ini saya akan mereviewkan yaitu tanaman jagung NK Perkasa yang untuk saat ini sudah berusia 30 hari dari penanaman sahabat-sahabat tani semuanya. Ini ditanam di musim MT2. Kalau untuk musim padi atau musim rendeng, ini untuk NK Perkasa ini memang kalau ditanam di musim penghujan seperti ini memang keluarnya dari sahabat-sahabat tani itu banyak yang busuk batang sahabat-sahabat tani semuanya. Namun jika kita sejak awal untuk saluran airnya itu agak dalam, alhamdulillah untuk busuk batang di tempat kami ini lumayan aman terkendali sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk jagung NK Perkasa ini untuk batangnya dia besar-besar dan juga kokoh dan juga tahan roboh sahabat-sahabat tani semuanya. Dan juga untuk tongkolnya dia lumayan panjang dan juga besar, dan juga untuk bobotnya tidak diragukan lagi. Untuk 1 kilogram benih itu untuk NK Perkasa ini bisa menghasilkan pipil kering di kisaran 6,5 sampai 7 kuintal pipil kering sahabat-sahabat tani semuanya, dengan catatan yang terkena bule maupun busuk batang itu minim sekali, dan juga untuk pemupukan dan pengairannya itu maksimal sahabat-sahabat tani semuanya. Dan alhamdulillah untuk hama bule ataupun busuk batang dan juga hama ulatnya ini lumayan aman terkendali sahabat-sahabat tani semuanya. Dan saat ini waktunya pemupukan yang kedua kalinya, dan pupuk yang kita gunakan ini adalah pupuk Ponska dan urea sahabat-sahabat tani semuanya. Untuk supaya mengurangi risiko busuk batang ya sahabat-sahabat tani semuanya, untuk pemupukannya saya sarankan jangan terlalu dekat ke pohon atau batangnya. Jadi seperti ini, agak jauh saja dari batang dan juga akarnya supaya tidak berisiko busuk batang sahabat-sahabat tani semuanya. Dan jarak tanamnya ini di kisaran untuk bulutannya ini sekitar 75 cm, dan untuk jarak jagung satu dengan yang lainnya ini sekitar 15 cm sahabat-sahabat tani semuanya. Kalau terlalu rapat itu biasanya untuk batangannya tidak begitu besar sahabat-sahabat tani semuanya. Jadi saran kami untuk penanamannya jangan terlalu rapat, itu nanti akan menyebabkan resiko busuk batang apalagi ditanam di musim penghujan atau MT2 seperti ini sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk mengurangi resiko busuk batang ya sahabat-sahabat tani semuanya, nanti kalau sudah keluar bakal buah atau jantan, nanti untuk daun yang ada di bawah seperti ini nanti kita rapel sekitar 2-4 helai supaya nanti tidak lembab, dan untuk mengurangi resiko busuk batang sahabat-sahabat tani semuanya. Ini kemarin untuk mencegah hama bule di benihnya kita kasih akorbat, dan untuk mencegah hama ulatnya kita kasih cruiser sahabat-sahabat tani semuanya. Dan alhamdulillah untuk hama ulat dan juga busuk batangnya dan juga hama bulenya ini lumayan aman terkendali sahabat-sahabat tani semuanya. Dan ini di usia sekitar 30 hari dari penanaman. Dan untuk herbisidanya ini yang kita gunakan yaitu Gisentro sahabat-sahabat tani semuanya, untuk mengantisipasi hama rumput ataupun gulmanya sahabat-sahabat tani semuanya. Dan alhamdulillah untuk jagung NK Perkasa yang kami tanam ini alhamdulillah untuk batangannya dia lumayan besar-besar, dan juga
subur, dan juga untuk resiko busuk batang dan juga hama bule sejauh ini lumayan aman terkendali. Dan untuk hasilnya jagung NK Perkasa ini tidak diragukan lagi sahabat-sahabat tani semuanya, ini sangat berbobot dan hasilnya sangat menguntungkan. Jadi kalau teman-teman mau menanam jagung, tanamlah jagung NK Perkasa, ini sangat bagus dan untuk hasilnya sangat berbobot sahabat-sahabat tani semuanya. Memang untuk keluhannya untuk NK Perkasa ini terkadang busuk batang sahabat-sahabat tani semuanya, namun kalau kita sejak awal sudah mengantisipasinya, insya Allah untuk busuk batang bisa kita kendalikan dengan cara yaitu kita rajin menyeprai menggunakan fungisida, dan juga untuk saluran airnya kalau bisa agak dalam saja sahabat-sahabat tani semuanya, jangan ada air yang menggenang. Kalau ada air yang menggenang itu bisa berisiko menimbulkan busuk batang, dan juga untuk jarak tanamnya jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat itu biasanya dia akan lembab dan berisiko busuk batang. Dan juga ketika sudah keluar jantan atau bakal buah sahabat-sahabat tani semuanya, untuk daun yang berada di bawah itu kita lakukan perapelan supaya nanti mengurangi kelembapan, dan juga supaya nanti nutrisi yang diserap oleh akar itu bisa diserap oleh bakal buah, jadi tidak terbagi lagi dengan daun yang berada di bawah sahabat-sahabat tani semuanya. Walaupun kita rapel untuk daun yang berada di bawah, nanti kalau sudah keluar jantan atau bakal buah itu tidak bermasalah sahabat-sahabat tani semuanya. Namun jangan terlalu banyak, biasanya kita rapel hanya sekitar 2-3 helai saja. Dan untuk mencegah hama ulatnya, ini kemarin untuk insektisidanya yang kita gunakan yaitu Mertiur sahabat-sahabat tani semuanya, dan untuk fungisidanya yang kita gunakan adalah Tandem sahabat-sahabat tani semuanya untuk mengantisipasi hama jamurnya dan untuk mengantisipasi hama bule sahabat-sahabat tani semuanya. Dan alhamdulillah untuk hama bule dan juga busuk batang dan juga hama ulat pondohnya ini lumayan aman terkendali. Terima kasih sahabat-sahabat tani semuanya sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komentarnya, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi channel yang saya buat ke depannya. Dan bagi teman-teman subscriber semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang halal dan barokah, dan dimudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga hasil pertaniannya diberikan hasil yang melimpah dan barokah. Terima kasih sahabat-sahabat tani semuanya. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.